Jangan di muka publik Anda bidat-bidatkan saya, sesat-sesatkan saya, tolol-tololkan saya, bodok-bodokin saya. Saya nggak Ya. bisa terima juga. Dang maradat ho, molo hal. Ya, bertemu kembali dengan saya Guntur Irianto dalam program Koran, Kontroversi Kebenaran. Sahabat Koran, zaman sekarang di medsos disuguhkan dengan beberapa keributan dan pertengkaran, bahkan adu argumentasi. Siapa yang bodoh, siapa yang bidat atau sesat, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang nyinyir, dan lain sebagainya. Bagaikan perang sesama saudara, yaitu perang Baratayuda. Ya. Nah, sesama Kristen seharusnya sesama orang percaya, yang percaya Yesus, yang Bible-nya sama, ya Alkitabnya sama, Yesusnya sama. Marilah kita saling menghormati, saling menghargai, sekalipun ada beberapa tafsiran, ajaran yang agak berbeda, ya tetapi kita seharusnya bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Kenapa tidak? Jika dengan kepercayaan yang lain yang ada di Indonesia, kita bisa menghargai bagaimana perbedaan itu nyata sekali, tetapi kita dapat menerima mereka dan menghargai mereka. Walaupun berbeda doktrin, berbeda Tuhan misalnya, berbeda ajarannya, berbeda kitab sucinya, tetapi kita bisa menghargai mereka, kita bisa hidup rukun, kita tidak saling menyesat-nyesatkan, menyalah-nyalahkan, dan yang sedang dikenal sekarang, yang beredar sekarang adalah yaitu penghinaan. Dan saya mendorong kita semua, kita tidak ada di bagian tentang hal itu. Nah, biarlah orang-orang semua menghargai setiap kepercayaan yang ada di Indonesia. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah konten yang sangat menarik yang tadi saya bilang bagaikan perang Baratayuda antara pendeta Joshua Tewu, ini dikenal banget gitu ya, terkenal, seorang pengajar juga, seorang dosen, pelayan Tuhan yang pokoknya luar biasa lah menurut saya juga, dengan seorang pendeta juga yang terkenal, pengajar juga, Dr. Mangapul Sagala. Dan kedua, pendeta ini adalah dua-duanya pinter gitu ya. Dua-duanya pinter, dua-duanya memiliki kapasitas yang bagus dalam mengajar, kemudian pelayanannya kemana-mana. Mari kita coba saksikan mengapa kedua pendeta besar ini bertengkar. Nah, pertengkaran ini justru menjadi cemoohan bagi saudara-saudara kita yang beragama lain, dan mereka melihat pertengkaran ini merupakan sebuah kelemahan Injil yang disampaikan di dalam kekristenan. Mari bersama-sama kita saksikan video ini. Oke, selamat malam adekku JT. Selamat malam abangku. Tuhan berkati. Nah, sama-sama. Jadi pertama, saya mau bilang, nggak pernah saya mengutukmu. Kapan pernah kukutuk? Buka aja bang, semua yang namanya abang. Baru tadi buka itu video terkutuk, nama saya diseret-seret dalam video terkutuk itu. Mungkin Pak JT yang salah menafsir. Pak, Itu kalau kan kita saya- bikin konten Dengar baru, dulu. ya sebentar. Kan saya baca Bapak bikin Galatia konten terkutuk, tapi nama saya diseret di dalam. Dengar dulu. Nah, Galatia 1 ayat 8 itu kan Paulus mengutuk pengajar sesat. Oke? Jadi mengutuk karena pengajaran sesat. Nah, jadi saya mengatakan bahwa ajaran sesat itu serius oleh Rasul Paulus dan oleh Rasul Petrus. Saya setuju. Oke? Ajaran sesat itu serius. Lalu saya berkata, biarlah semua yang memiliki pengajaran yang sesat itu jangan tetap. Nah, sekarang Pak JT nggak ngaku bahwa Pak JT sesat. saya bukan sesat. Ukuran Anda apa saya sesat? Coba. Ukuran saya adalah Alkitab. Saya pegang. Di mana bukti saya melanggar Alkitab? Coba. Ajaran mana? Saya udah jelaskan tapi kamu nggak ngerti. Nah, kapan Anda jelaskan sama Nah, ini saya? mulai panas ini. Sekarang saya Coba. kasih tahu. Allah Nah, sekarang. Tritunggal itu
Allah Tritunggal itu menurut Alkitab adalah satu esensi tiga pribadi. Satu esensi yang Anda maksud di mana? Dan di mana Allah secara literal Allah Tritunggal, dan esensi atau hakikat yang Anda maksud itu satu hakikat tiga pribadi. Tunjukkan di mana dalilnya, ayatnya di mana? Pak Yosua Teo, boleh tahu nggak Ya. Anda pernah belajar teologi di mana? Saya belajar teologi di banyak sekolah teologi, tidak perlu Anda tahu. Iya dong. Kenapa mesti? Anda siapa saya mesti laporkan ke Anda? Tidak perlu toh. Bukan, saya hanya mau bertanya, masa nggak boleh? Karena apa? Kalau saya kasih tahu lembaga teologi yang saya pernah masuki dari S1, S2, S3, pasti Anda jengkel karena Anda bilang, "Oh, itu ece-ece." Dan atau Anda bilang, "Oh, ini karena Pantekosta, oh karena ini karismatik." Polarisasi berpikir. Tidak. Apalagi Anda mengagung-agungkan Cambridge. Nggak usah saya tahu itu stereotip seperti itu, Pak. Apa gunanya Anda mau tahu STT saya? Yang penting Udah. ajarannya, uji ajarannya. Iya toh? Udah. Itu aja. Ujilah ajarannya. Udah, Udah, silakan. sekarang gini, karena menurut saya Bapak itu terlalu bodoh. Ya, itulah Terlalu kesombongan bodoh. Anda. Ukuran apa yang Anda bilang saya bodoh? Bukan. Sekarang Sekarang ukurannya ditanya ini. ukurannya Bapak apa minta itu? Ukuran kan? Kalau tadi kan Bible, Alkitab, kok kalau bilang? sesat. Dengar dulu. Bapak pernah mengatakan dalam percakapan dengan siapa itu? Dokter siapa itu? Bapak bilang begini, ini orang-orang ngomong Sabellianisme. Itu ngomong-ngomong Sabellius pernah ada nggak ya? Apa karangan-karangan, benar nggak? Saya bilang memang, sampai sekarang saya Nah. nggak cabut. Saya bilang, Nah. bisa aja tuh branding. Nah, saya mau tanya, Bapak ada nggak jurnalnya Sabellianus? Ada Tunggu nggak dulu. tulisan-tulisannya apa? Paling-paling bilang, oh semua sudah dibakar. Semua sudah. Saya belum Itu kan selesai bicara. bisa saja branding. Saya belum selesai bicara, Pak. Nah, sekarang lalu apa itu? Jadi gini, kalau Bapak mempertanyakan apakah Sabellius pernah hidup, itu betul-betul membuktikan Bapak nggak pernah belajar teologi ya. Ya itu bukan ukuran. Kalau Loh, baca dan pasti. saya nggak percaya, kalau baca saya nggak Semua. percaya, itu hak saya. Gitu loh. Pak Kalau JT. orang mau, ya, Pak JT, ya, kalau sekiranya Bapak rendah hati, kasih tahu aja di mana Bapak pernah belajar teologi ya. Karena nggak perlu. Ya, Saya nggak perlu. Kenapa mau lapor sama Anda? Nggak perlu. bukan Iya, melapor. Bukan Nah, melapor. kalau Anda mau tanya, masuk ke Departemen Agama, Bimas Kristen, periksa aja dari situ. Nggak mungkin orang-orang semacam saya terus kemudian bisa sembarangan masuk. Tak, periksa aja, laporkan ke Ini Dikti mana sebuah dan dialog sebagainya. yang akhirnya terputus-putus ya, Anda karena terlalu nggak sombong, nyambung Pak, mengapur. satu dengan yang lain. Seolah-olah, kalau cuma sekedar doktor secara administratif, lalu nggak punya pemahaman sendiri tentang Alkitab, cuma ikut-ikutan JT. doktrin turun-temurun, ngapain coba? Pak JT, bertanya itu sombong ya? Sombong, karena Anda bilangin saya bodoh, bego menurut urusan Anda. Loh, Mestinya sebagai bodoh orang tua, dan bego. wise, nggak Ukurannya- boleh dong bicara begitu. Ya, memang Jangan kita sombong tidak lah. boleh Makanya gini, bicara kepada kan tadi sahabat Pak JT kita bilang, seperti apa itu. ukurannya? Nah, yang namanya Sabellius, kalau ada teman-teman di sini yang dengar ini orang belajar teologi, itu Sabellius itu dipelajari di sejarah gereja. Iya, biarin. Kalau saya nggak percaya, kenapa? Kalau saya Loh. saya menuduh bahwa itu cuma boleh dikata tokoh-tokoh fiktif yang diangkat bapak-bapak gereja untuk melawan orang yang berseberangan dengan dia, ngapain? Saya punya hak untuk menilai sejarah. Karena sejarah Betul. mana yang Anda mau andalkan? Iya, masing-masing Coba. punya penilaian. Betul. Versi gereja punya sejarah, Katolik punya versi sendiri. Mau apa? Pak JT, Bapak mau bicara akademis atau mau bicara suka-sukanya? Enggak, saya mau bicara BMPT KKI yang Anda ribut-ributin, panggil-panggil Pak Dirjen kayak anak kecil apa segala macam, suruh tutup apa sesat-sesatkan Erastus dan sebagainya, saya dan sebagainya. Itu lain lagi tuh. Sekarang Apa kita yang ngomong- lain? Itu yang bikin saya marah, Mang. Itu yang bikin saya jengkel. Masa Justru Anda Ibu libat-libatkan marah pemerintah gara-gara lalu seperti itu. semacam bego-begoin Pak Dirjen Karena seolah-olah karena dibego-begoin. tidak punya latar belakang teologi, jadi dia nggak ngerti apa-apa. Sombong kali kau, Bang. Loh, kenapa Muncul itu soal sombong bataknya. itu urusan Tuhan dengan saya lah. Tapi Ya, saya hanya soal tanya, urusan bodoh juga urusan saya dengan Tuhan, bukan Anda. Loh. Anda tidak berhak. kita menilai. Ya, saya Bapak juga nggak menilai mau- Anda sombong, ngapain rupanya? Adikku JT, kan Ya, kamu abangku. bilang nantang Adek saya abang. berteologi. Ya. Kapan kita? Kapan? Ya, Wah, boleh. udah mulai nantang teologi Saya ya minta ini. nomor. Ada yang datang di WA Anda, Pak, minta nomor, kasih nomor WA-nya, Pak, untuk kami juga ini. Anda bilang nggak perlu di WA segala macam, nggak dikasih kok. Gini ya, Sekarang kasih nomor WA-nya. Nomor di WA-nya hadapan Pak, saya bikin Pak acara JT. khusus. Adikku JT, Ya. di hadapan netermu ini banyak yang dengar ini. Saya udah tuliskan
hari Kamis jam 18.30 udah ada foto kita berdua ngobrol santai abang adik. Kamis jam 18.30. Oke? Saya lebih Itulah setuju sewenang-wenangnya dialog, abang. bukan debat. Tanpa konfirmasi dengan saya main bikin begitu aja. Ya, Anda pikir saya nggak ada kerjaan lain, cuma urusin Kalau kita beginian. dialog Saya rasanya juga ada nyaman ya. kerjaan. Tapi Daripada kalau memang debat ini pasti akan prioritasnya bertengkar. bagus, saya coba alihkan. Ya, jangan begini dong. Bapak terlalu arogan, Pak. Loh, kan Anda yang menantangin saya di Zoom saya waktu sama Pak Paul Zhang. Saya bilang- Abang licik, abang penakut katamu. Iya, betul. Lalu saya nggak saya- tarik itu. Iya, jadi akhirnya Esra Soru Muriwali bilang ladeni aja bang. Oke, jadi saya udah kunjungi, baca linkmu yang sesat-sesatin itu. Saya berkali-kali bilang, Pak JT, orang sudah minta kita ketemu kapan, gitu. Saya nggak pernah baca, saya nggak pernah tahu ada begituan, Pak. Saya yang tantang. Saya bilang nanti saya Oke. undang, Pak. Saya suruh Oke, minta sekarang- nomornya Bapak. Oke, Saya bilang saya sekarang- undang, saya atur waktu saya. Saya pasti undang Bapak, duduk sama-sama kita ngobrol. Saya rindu, Pak, sebenarnya duduk sebagai abang adik kita ngobrol. Kalau memang Anda rasa saya sesat, kasih tahu lah, gini loh, Dek, begini gini. Coba apa yang kau percayai sih? Apa yang kau yakini? Yang kau lihat di Alkitab itu apa sih? Kenapa kau tidak bisa terima Tritunggal dan sebagainya? Kan enak, Bang. Indah. Oke. Jangan Mohon jangan maaf, terus. Ya, saya dialog dimaki-maki harus jadi ya. indah, jangan Mohon bertengkar maaf kalau ini. kau anggap aku memaki-maki, tapi jauh daripada aku memaki-maki. Cuma adikku JT sayang sudah mengajar publik dan ajaranmu sesat. Itu Nah, mau ini lebih jahat. Loh. Ini lebih jahat ini. Karena apa? Anda langsung klaim saya, Anda bukan Tuhan, Mangapul. Anda Yesus hakim loh, bukan Anda. Siapa Anda yang menjadi polisi teologi? Dengan kacamata teologi, kamu mau ukur teologi orang. Udah? Aduh, apa itu lulusan Cambridge begitu? Wah, Udah? ngaco deh. udah belum? Ya, silakan. Oke. Jadi gini adikku JT, jangan marah-marah kau. Katanya abang adik ngomong. Ya enggak, kalau saya Dua-dua dibilangin sesat, marah-marah. saya nggak terima. Setan aja saya lawan, Ah, apalagi setan cuma aja antek-antek lawan. setan saya Apalagi lawan. ante-ante setan. Sekarang gini, menurut adikku ada enggak pengajaran sesat sekarang ini? Yang menyimpang dari Alkitab. Ada enggak? Ada, Tritunggal, Allah Tritunggal, Trinitarian itu. Makanya Trinitarian itu, Bang, sebentar. Kan dibilang, kalau saya ini Kristen, saya pengikut Kristus, dari akar Kristus. Kalau Trinitarian, mestinya dia bukan Kristen, Trinitarianisme. Dia bukan Kristen. Gitu loh. Karena tidak ada Makanya. kitab Allah Tritunggal. Adikku Nah, JT, tapi nanti kita debat, saya mau. saya udah bilang JT itu terlalu bodoh untuk debat sama saya. Hah, inilah kesombonganmu. Makanya adiknya Erastus bilang Anda kecoa, Bang. Karena Aduh, cuma bau yang Anda kecoa. timbulkan. Aduh. Coba ya. Sekarang gini, karena tidak ada istilah itu di Alkitab, Tritunggal, lalu Bapak bilang itu tidak benar. Betul? Dia kalau dipaksakan sebagai semacam fundamentalis iman, terus diagung-agungkan, seolah-olah kalau orang nggak percaya Allah Tritunggal, kata Allah Tritunggal, neraka langsung. Lah, apa itu? Ajaran mana? Orang kalau tidak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal, Bang, itu baru sesat dalam ajaran fundamental Kristen. Kalau orang nggak ngerti Allah Tritunggal, nggak mau pakai istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang memang secara literal nggak ada, kenapa mesti dihakimi? Yang penting dia Sekarang percaya gini. Alkitab firman Tuhan. Udah? Dia jalani firman Tuhan. Dia percaya Udah. Yesus juru selamat tunggalnya. Selesai. Udah? Nah, Silakan. Allah yang Esa itu menurut Bapak kan Bapak berubah jadi anak, anak berubah jadi Roh Kudus kan? Di mana saya bicara begitu? Di mana? Loh, Di mana? Anda cuma dengar-dengar, bukan dari Oke. sumber primer Anda terima. Tidak ada ke video saya bilang begitu. Ada. Berarti Anda itu dokter yang tidak berdasar. Masa Anda dengar dari kata orang ambil asumsi? Ah, bukan. yang benar Saya aja, Bang. dengar dari video Bapak. Di mana? Coba munculkan video saya, potongannya ambil. Oke, Mana? hari Kamis akan kumunculkan. Silakan. Bapak datang atau tidak akan kumunculkan. Oke, malam ini di hadapan orang saya tanya. Menurut Bapak, Tritunggal itu pengertiannya gimana?
Saya bisa terangkan, Pak. Kalau percaya Allah Tritunggal menurut versi Tertullianus dan kaum Trinitarian, Pak, itu adalah satu hakikat kealahan dengan 3 kepribadian, 3 pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bagi saya itu kembar dampit, Pak. Nih, kembar dampit. Ya, 3 pribadi. Tapi oke lah kalau Anda mau mengatakan itu 3 pribadi kealahan yang independen di dalam kekekalan. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, tapi mereka adalah Allah, sama-sama hakikatnya sebagai Allah. Ya itu dalil teologi Tritunggal. Saya dari dulu makan itu, Bang. Saya pengajar itu dari dulu. Saya nggak percaya. Ya terserah Anda tidak mau percaya karena kesombongan Anda. Semua orang yang mengatakan bahwa Anda mengukur semua orang dengan cara berpikir Anda, teologi orang. Anda bagaimana bisa mau dialog kalau Anda sendiri tidak mau belajar menerima orang? Adikku JT, coba dengar kembali nanti videomu ini. Udah berapa kali adikku ini bilang abangnya sombong, dan abangnya nggak ngomong kamu sombong. Saya hanya tanya. Tapi sesat, bodoh. Itu lebih parah dari itu. Karena memang Pak JT, sekiranya orang-orang teologi yang mengerti Tritunggal dengan benar ada di sini, dia akan tahu yang mengatakan pandanganmu sesat bukan menghapus segala, itu adalah pandangan Alkitab yang dipegang oleh bapak gereja. Aduh, bapak gereja kok jadi ukuran? Bukan. Nah, sedangkan saya mau tanya, Bapak gereja itu ambil dari mana dalilnya? Belajar dari mana? Alkitab kan? Dari Alkitab. Nah, kalau saya kembali ke Alkitab langsung, apa salahnya kalau Roh Kudus pimpin saya? Bukankah Bapak gereja dipimpin Roh Kudus? Kenapa enggak kembali ke sumber utama aja? Udah? Kenapa harus nyangkut ke mereka? Udah? Udah. Oke. Tenang dulu, tenang. Iya, Jadi, tenang ini, tetap tenang. Adikku JT sayang, kamu bilang kamu Abangku diperkantas. mengapul segala tercinta. Jadi yang saya tahu di Perkantas Ribut tapi masih bisa tidak ada bercanda. seorang pun yang memfitnah saya dan tidak ada seorang pun yang kufitnah, oke? Ya, Sampai saya pun begitu. Sampai abang ikut-ikutan orang nyesatin saya. Jujur, Bang. Saya bilang, saya hormati Bang Sagala. Saya hormati. Saya pernah gandeng tanganmu, Bang. Jalan masuk di sekolah, ada beberapa sekolah yang kau datangin itu. Aku temanin kau, Bang. Kau masuk di kelasku, kau ngajar. Masa kau bilangin saya orang bodoh, saya nggak kenal dia ngaku-ngaku aja. Ah, ngaco, Bang. ya kau jangan emosi lah sama abang. Ya, enggak. Ini gaya bahasanya memang orang Indonesia Timur. Songonido, Amang. Oke, terima kasih. Jadi gini, yang saya katakan gini, jangan bilang aku ikut-ikutan orang mengatakanmu sesat. Memang di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya memfitnah kamu dengan mengatakan sesat, biarlah Tuhan menghukum saya. Amin. Tapi pemahamanmu yang mengatakan Bapa itu adalah anak, anak itu adalah roh, itu bukan jalan Tritunggal yang diturunkan turun-temurun oleh Athanasius. Ya, Makanya tadi tapi saya tidak lihat konteksnya, Pak. Saya ajarkan bahwa roh sang pencipta hakikatnya adalah roh, bukan Allah. Allah itu salah satu gelar dari sang pencipta, selain Tuhan, selain raja di atas segala raja. Tapi hakikat sang pencipta adalah roh. Lalu kemudian Allah yang adalah roh itu memperkenalkan dirinya juga sebagai Bapa, di mana pengertiannya dalam Alkitab berikan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Tidak pernah Alkitab bilang ada 3 pribadi dalam kekekalan, Pak. Itu triteisme. Pribadi Allah Bapa sudah ada secara independen. Pribadi Allah Anak sendiri, pribadi Allah Roh Kudus sendiri. Itu independen, 3 pribadi itu triteisme. Trimurti sama, Pak. Ya itulah pemahaman Yosua Tewu ya tentang Tuhan. Udah. Bedanya karena 3 pribadi ini saling mengasihi. Kalau yang di sebelah suka ribut berantem katanya. Tapi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu 3 pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Adekku pernah baca buku ini? Untuk apa saya baca? Pernah baca? Saya baca Alkitab, Pak. Alkitab bukan buku-buku teolog acuan saya. Alkitab dan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, selesai. Jadi cukup Alkitab. Oh, Jadi ngobrol mereka itu saling mengkat satu dengan yang lain. Suka nggak nyambung. Jadi rujukan, bukan Jadi itu berhenti di acuan. situ. Karena belum tentu juga bahasannya itu benar. Kalau Ini cuma bahasan turun-temurun, dalil teologi turun-temurun,
Itu aja yang dihafalkan untuk sekolah. Ngapain mau sekolah? Kalau ini teologi jadi buat sebuah beli aja dialog buku pasti ini. jadi menarik Kalau mau dan habisin waktu sekolah mudah teologi untuk hanya diikuti untuk hafal dan dalil-dalil pasti teologi, bapak-bapak penyampaiannya teologi, dengan tenang. Bapak-bapak teologi gereja. Beli aja bukunya, nggak usah sekolah jauh-jauh ke Cambridge. Aduh, hafal Kok saya aja nggak- tuh buku. Dari tadi Bapak aja yang ngomong. Habis kasih tunjuk-tunjuk buku ngapain? Alkitab kita bahas, Bang. Jangan buku. Udah, Penulis buku itu bisa salah, Bang. Ah, sekarang gini. Jadi ini salah satu buku standar di dunia. Christian Theology oleh Miller J. Erickson. Bapak sudah baca ini? Apa judulnya? Alkitab. Oh, lo jangan bicara. Ya, ini patokan, Bang. Ini patokan. Alkitab. Bukan buku Adik. teologi. Adekku Bukan JT. buku teologi ukuran. Adekku JT. Yes, abangku sayang. Nah gini ya. Jadi udah ku dengar itu videomu yang mengatakan aku sudah baca Alkitab bolak-balik. Kalau nggak salah 5 kali. Ya, kau bilang kan. Lalu kau bilang gini. Apa itu buku-buku teologi? Apa itu bapak-bapak gereja? Nggak boleh itu. Karena apa? Semua orang bisa mengatakan dia berlandaskan Alkitab. Tapi jangan lupa, para bidat itu mereka mengaku berdasarkan Alkitab. Saksi Jehovah mengatakan berdasarkan Alkitab. Mormon berdasarkan Alkitab. Itu sebabnya harus ada cara menggali Alkitab yang benar. Dan Pak JT nggak punya itu. Siapa bilang? jangan menghakimi, Bos. Siapa Bukan. bilang? Anda kan tidak kenal saya secara pribadi. Anda Oke. tidak ikuti hidup saya bertahun-tahun. Oke, Pak JT, terima kasih. Saya sudah boleh ngomong di chatmu ini. Yang saya sampaikan adalah sebenarnya kalimatmu tadi bagus. Mestinya abang ngomong sama saya secara pribadi, betul? Ya. Ya, bagus. Kalau Setuju. sekiranya adikku JT belum mengajar kemana-mana begitu meluas ajarannya, cukup saya datang ke kamarmu dan mengatakan, JT ku yang baik, belajarlah teologi baik-baik, ajaranmu ini tidak sesuai dengan ini. Cuma, bapak itu kecuali salah, juga menyalahkan bapak-bapak gereja, menyalahkan si A, si B, si C. Doa saya, ya, serius ini. Doa saya, Sebelum berdoa, Bang, saya jawab dulu supaya jangan salah doanya. Saya dalam konteks berlawanan, berargumentasi dengan orang yang menuding saya lalu mengkultus-kultuskan bapak gereja, bapak suci dan sebagainya. Saya pertanyakan, siapa yang lantik mereka jadi bapak-bapak gereja? Instansi mana yang lantik mereka jadi bapak-bapak gereja, bapak suci dan sebagainya? Saya nggak terlalu setuju dengan istilah-istilah begitu. Jadi seolah-olah patron kebenaran dari mereka. Itu yang saya bahas. Bukan Udah. saya menghina, tidak. Saya bahkan tidak mengeneralisasi, Pak. Gitu Udah. loh. Udah. oke. Jadi gini aja. Saya memang jadi orang bodoh bicara denganmu. Karena semua yang kebenaran yang kukatakan, yang kupelajari sampai keliling dunia, nggak ada artinya. Pendeta Doa Sagara saya, merasa dia jadi bodoh di seperti hadapan kata Rasul Yakobus, Joshua Tebu. Jangan jadi pengajar. Karena di dalam mengajar, kamu tidak bisa menghindar dari banyak kesalahan. Oke? Selamat malam untuk Pengajar, JT. Pak. Pengajar, gembala, evangelis, itu Tuhan yang panggil, Tuhan yang tetapkan. Jadi Baik. kalau Anda anggap salah, lapor ke yang panggil saya, suruh dia hukum, cabut surat SK saya, lapor ke atas, jangan konfrontasi kita, bro. Anda tidak Sebenarnya, berhak menghakimi saya. Pak JT, Ya. sebenarnya kan Bapak sudah ditegur sama Tuhan, sudah keluar dari sinode GBI. Siapa yang tegur saya? Saya punya prinsip, Pak. Saya gara-gara kebenaran, justru karena kebenaran yang saya yakini, saya keluar. Saya bukan diusir keluar. Itulah Bapak dengar salah. Nah. Itu yang saya bilang. Makanya dengar kedua belah pihak, bro. Masa Anda dokter Jadi lalu memang- dengar sebelah pihak? Pak JT, Ya. yang membuat bidat itu susah diajari karena seperti Bapak. Ya, Anda punya branding silakan aja. Tapi justru Bukan. yang terlihat bidat itu Anda. Ya karena Bukan. Anda tidak berdasar pada bapak-bapak gereja melulu Alkitab Anda sisihkan.
Cuma Lupakan. klaim-klaim aja. Alkitab Anda jadikan pembenaran, bukan Oke. kebenaran. Oke? Ya, Lupakan dulu abangmu menghapus segala yang brengsek ini. Aduh. Pertanyaan saya, sekiranya kau datang ke rumah saya atau saya ke rumahmu, adik, saya akan bilang, jangan selalu merasa benar. Kalau kau merasa benar, beda dengan benar. Benar itu objektif, merasa benar itu subjektif. Kalau adikku merasa benar dan benar-benar benar, tidak akan mungkin disuruh sama sinode GBI untuk memilih robah ajaranmu atau keluar dari GBI. loh, saya kan berikan koreksi Pak, sesuai dengan literalnya. Jadi pengakuan iman Gilbert aja juga sendiri seperti itu, tapi kemudian dia menyangkali. Saya bukan bawa-bawa Gilbert, tapi memang begitu. Dulu bahkan kami dirikan sinode sendiri kok. Sudah bicara sama banyak Pak, tapi tidak usah lah. Nah, sekarang Anda mau ukur saya, lalu jengkal saya, itu hak Anda, silakan Pak Sudah. Mangapul. Tapi Sudah. saya bilang, tolong hargai juga. Jangan di muka publik Anda bidat-bidatkan saya, sesat-sesatkan saya, tolol-tololkan saya, bodok-bodokin saya. Saya nggak Sudah. bisa terima juga. Dang maradat ho, molo hal. Iya, ini bagaikan perang Baratayuda ya. Tetapi dari akhir perdebatan mereka kembali ya, tidak ada permusuhan, dan ini luar biasa. Ya, sahabat Koran, apa yang dapat kita pelajari dari konten ini? Pasti ada pro, ada kontra. Ada yang pro dengan pendeta Joshua Tewu, ada yang pro dengan pendeta Mangapul Sagala. Keduanya sebenarnya saling melengkapi. Keduanya orang pandai, keduanya belajar Bible, tetapi biarlah sebagai the body of Christ, tubuh Kristus yang saling melengkapi, masing-masing dapat melayani Tuhan dengan benar. Nah, orang yang tidak menghargai teologi, bagaimana dia bisa berteologi? Seperti itu ya. Orang yang tidak menghargai Tuhan, bagaimana dia bisa taat kepada Tuhan? Jika seseorang tidak menghargai sesama, bagaimana dia bisa menghormati sesama? Dan tentu saja dengan kita belajar tentang Yesus, bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana dia menyerahkan nyawanya karena dia mencintai kita, itu sebabnya biarlah kita yang menghargai pengorbanan Yesus juga melakukan hal yang sama untuk menghargai Injil, menghargai Bible. Kita dapat mengabarkan Injil kebenaran dengan benar. Jadi sampaikan kebenaran dengan benar. Kebenaran jika disampaikan salah, maka kebenaran itu diterima salah. Tetapi jika kebenaran itu disampaikan dengan benar, maka orang-orang akan diberkati di dalamnya. Jadi mari kita menghargai kedaulatan Tuhan, menghormati sahabat kita sesama pengajar. Kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa rindu menghargai orang lain agar diselamatkan jika kita tidak menghargai keselamatan itu. Jadi hargailah kebenaran, hargai Tuhan, hargai teman sesama pengajar, hargai di dalam Tuhan. Ada ayat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Karena itu ingatlah bahwa secara lahiriah dikatakan, kamu dahulu adalah bangsa penyembah berhala yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menyebut diri orang bersunat. Yang sunatnya itu dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi dikatakan kita tuh dulu penyembah berhala. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang disebut dengan tidak bersunat. Ayat 12, waktu itu kamu adalah orang yang terpisah dari Kristus, yang tidak termasuk warga kewargaan Israel, bukan pewaris perjanjian, tetapi memiliki pengharapan dan tanpa Elohim di dalam dunia. Jadi seperti itulah kita. Kita tersesat, kita terpisah dari Kristus, kita tidak termasuk kewargaan Israel, bukan pewaris perjanjian, tidak memiliki pengharapan tanpa Elohim di dalam dunia. Ayat 13 dari Efesus 2 berkata, namun sekarang siapapun kita, orang percaya dalam Kristus, yang memberitakan kebenaran firman, yang menyampaikan Injil anugerah tentang Yesus, yang mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Jadi jangan bertengkar ya sahabat-sahabatku, para pekerja Tuhan, para pendeta, para pastor, para majelis diaken dan lain sebagainya. Mari bersama-sama sebagai tubuh Kristus saling melengkapi. Tuhan akan memakai setiap kita yang melayani Tuhan dengan caranya. Dan kita menghargai perbedaan karena kita satu di dalam Kristus. Puji Tuhan. Baik, inilah yang ingin saya sampaikan. Ada pro dan kontra dalam setiap reaksi video tertentu, tapi semuanya membawa pembelajaran bagi kita untuk mewarnai kekristenan di Indonesia. Sampai jumpa dalam konten selanjutnya. Saya Guntur Irianto, salam koran, kontroversi kebenaran.